Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya dari kelas 12 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8, meraih berkah dengan mawaris. A. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Jadi, mawaris di sini yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Kewarisan ada 3 unsur. 1. Orang mati yang disebut sebagai pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati meninggalkan harta waris. 3. Satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa yarisu irsan mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari kaum satu ke kaum lain. B. Dasar-dasar hukum waris. 1. Al-Quran. 2. As-Sunnah. 3. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. C. Ketentuan mawaris dalam Islam. 1. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan. Ahli waris pihak laki-laki: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman atau saudara laki-laki ayah sekandung, saudara laki-laki ayah seayah, anak laki-laki saudara ayah yang laki-laki kandung, anak laki-laki saudara ayah yang laki-laki seayah, suami orang yang memerdekakan hamba sahaya. Jika ahli waris laki-laki ada semua, maka yang diprioritaskan ada 3: ayah, anak laki-laki, suami. Ahli waris pihak perempuan: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri perempuan yang memerdekakan budak. Jika ahli waris perempuan ada semua, maka yang diprioritaskan ada 4: istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung. 2. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia, sebab-sebab menerima harta warisan, nasab atau keturunan, pernikahan, wala, sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan, kekafiran, pembunuhan, perbudakan, perzinahan, li'an. Ketentuan pembagian harta warisan. Ahli waris jawil furud mendapat 1/2, mendapat 1/4, mendapat 1/8, mendapat 2/3, mendapat 1/3, mendapat 1/6. Ahli waris asabah: perolehan bagian dari harta warisan yang ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah dibagi menjadi 2: asabah bin nasab atau hubungan nasab dibagi juga menjadi 3: asabah bi an nafsi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair,
As-sabab bis-sabab atau karena sebab. Yang termasuk as-sabab bis-sabab adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki ataupun perempuan. D. Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. 1. Seseorang meninggal dunia. 2. Perhitungan dengan menggunakan aul. 3. Perhitungan dengan menggunakan rad. Manfaat hukum waris Islam. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. 2. Menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. 3. Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan dalam Islam. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.